Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga pada hari ini lebih semangat dan ceria karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulakan dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di minggu lalu kita sudah menghitung bagaimana menghitung mikrometer skrup, bagaimana menggunakan jangka sorong secara teori, ya. Udah dipelajari semua itu? Udah belum? Udah atau belum? Udah. Coba dulu ya, Abdul Ghani. Bagaimana cara menghitung jangka sorong? Bagus, Masya Allah ya. 3 langkah ya. Ya Fahri, ada apa? Oh iya, silakan. Kira tadi mau bertanya ya. Halaman di buku halaman berapa itu anak-anak? Kalau di buku kan nggak lengkap ya kan? Nah, sebenarnya tadi tambahan dari file PowerPoint ya. Kalau di buku itu di halaman berapa? Tapi nggak lengkap ya. Iya. Tuh di buku halaman, di buku catatan udah lengkap nih Bang? Belum? Baru sedikit kali Bang. Mengukurnya itu ya di halaman, memang nggak lengkap di bukunya ya. Jadi itu hanya halaman 18 secara umum kan. Bagaimana cara mengukur neraca ya, halaman 18. Nanti ada 3 lengan ya, lengan pertama, lengan kedua, ketiga, jumlahkan saja di angka yang ditunjuk. Paham? Minggu lalu kan udah rekaman atau sudah lihat video YouTube bagi yang daring, ya kan? Karena minggu lalu kan kita memang full daring kecuali 2 orang kemarin, Fahri sama Gani yang hadir karena pondok ya, karena pondok kan. Nah, antum yang kemarin di rumah udah belajar belum? Udah, ya tinggalan. Kenapa Hi kok tinggalan? Oh, salah roster. Oke, jangan salah lagi ya. Nah ya, jadi tentang ini juga sudah kita bahas ya, tentang konsentrasi larut halaman 24. Yang di rumah juga ya, yang punya bukunya, halaman 24 tentang konsentrasi larutan juga udah kan gini kan? Udah ya, sama laju pertumbuhan. Nah, mencari konsentrasi larutan itu massa terlarut dibagi dengan volume pelarut. Untuk mencari laju pertumbuhan di halaman 26. Halaman 26 mencari laju pertumbuhan yaitu pertumbuhan tinggi dibagi dengan waktu atau selang harinya. Jadi itu nanti antum bahas-bahas secara mandiri aja ya. Karena pada hari ini kita sudah masuk ke bab baru. Bagi yang mungkin masih belum tuntas kemarin melihat YouTube-nya, nanti setelah pulang ke rumah, lihat lagi YouTube-nya dan perhatikan kembali penjelasan serta buat ringkasannya ya. Oke. Baik, kita langsung masuk hari ini ke bab 2 ya. Silakan buka bab 2 yaitu klasifikasi makhluk hidup. Bab selanjutnya. Berapa tuh? Iya, klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Nah, bagi anak-anak Ustadz yang mungkin ada ketinggalan materi, yang merasa oh iya ada materi yang tak tuntas ketika bab 1, maka rajin-rajin melihat channel YouTube sekolah kita ya, khususnya kalau untuk kelas 7, kalau nggak salah Ustaz, nggak channel 1, channel 2 tuh lupa Ustaz. Channel 0 berapa itu? Nanti cek ya di rumah ya, kalau nggak channel 1 atau channel 2 itu. Ya. Nah, itu lihat untuk pelajaran IPA apa-apa saja yang pernah kita bahas. Cek kembali. Ya. Baik. Nah, hari ini kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi itu artinya apa? Ada yang tahu? Apa Bang? Pertumbuhan.
Ada yang lain? Masih kurang tepat ya? Kehidupan. Ada yang lain? Klasifikasi. Bahasa Inggrisnya classification. Hah? Apa sih? Peleburan? Kan ya? Klasifikasi itu artinya adalah pengelompokan. Ya, apa? Pengelompokan. Ya. Nah, ini adalah pengelompokan. Nah, ada ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi, yaitu namanya ilmu taksonomi. Taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Taksonomi namanya ya. Nah, adapun tokoh yang terkenal untuk taksonomi namanya adalah Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. Ini nama tokohnya ya untuk taksonomi. Adapun urutan takson yang harus kita hafal, yaitu singkatannya adalah DECOF-GS. DECOF-GS. Ini untuk tumbuhan. Kalau untuk hewan FCOP-GS, beda di ininya aja. D sama F ya. DECOF-GS dan FCOP-GS. Apa itu? Ini dia. D adalah divisi. K adalah kelas. O adalah ordo. F adalah family. G adalah genus. S adalah species. DECOF-GS. Sedangkan FCOP-GS untuk hewan, F adalah filum. Iya, ilmu tentang pengelompokannya. K adalah sama. Beda yang pertama aja, filum sama divisi ya. Filum. Bukan film ya. Ini apa Ustadz? Ini adalah urutan tingkat takson ya. Ini adalah urutan tingkat takson dari yang terbesar sampai yang terkecil ya. DECOF-GS. Urutannya dihafal ya. Singkatannya DECOF-GS supaya nggak kebalik-kebalik. Ini nggak boleh kebalik-kebalik nih. Ini harus lurus, harus sesuai dan harus nggak boleh terbalik-balik intinya ya. Jadi DECOF-GS. Jadi nggak boleh misalnya O-nya di atas, K-nya di bawah, nggak boleh ya. Harus berurut. Divisi ya. Ordo bawah N M F ini genus, S-nya species. Iya, genus. Bawa taksonomi Carolus Linnaeus, nama orang itu ya. Kelas. Mana Carolus Linnaeus. Udah, nama lain ordo ya. Itu bangsa ya. Ordo itu maksudnya bangsa ya. Ordo itu maksudnya apa tadi?
bangsa. Ini untuk hewan tumbuhan ya, bukan untuk manusia ya. Hah? Yang mana? Ini. Iya, pokoknya ini untuk tumbuhan, untuk pelantai ya. Pelantai itu tumbuhan ya. Ini untuk apa? Animalia. Animalia itu apa? Ya, animals, hewan ya. Ya. Nah, nama lain bangsa tadi ordo. Nama lain suku itu family ya. Family itu suku. Nama lain family itu suku. Nama lain marga itu genus ya. Genus atau marga. Jadi beda antara tingkat takson pada hewan dan tumbuhan, letaknya itu hanya di atas. Kalau pada tumbuhan divisi, pada hewan namanya filum. Pelantai itu tumbuhan ya. Pelantai itu tumbuhan. Plant ya betul, bahasa Inggris itu one plant kan. Bahasa Yunaninya pelantai. Mana lagi? Ini. Nih. Animalia. Iya, animalia ya. Hah? Genus. Marga. Nama lain genus itu marga ya. Spesies. Spesies ya, nggak nampak ya, kurang besar ya. Saya besarkan lagi ya. Spesies. Spesies ya. Spesies. Nama lain spesies itu jenis ya. Apa bang? Family. Ini kan? Ini tengah-tengahnya. Ini filum. Orang besar ya, saya besarkan lagi ya. Saya zoom lagi tulisannya ya. Saya zoomkan lagi nih ya. Filum. Oh. Udah, ada lagi tulisan yang belum jelas? Sudah ya. Oke. Dari hafal semuanya ini urutannya. Dekop GS, Fkop GS. Sudah dihafal? Pelantai. Plant bahasa Inggrisnya ya. Kita ambil contoh ya. Misalnya Oryza sativa. Oke, Oryza dia miring ya. Oryza sativa. Hurufnya mereng. Oryza sativa. Ya. Oryza sativa. Nah, Oryza ini sativa ini adalah nama Latin dari apa? Ada yang tahu? Nama Latin dari tumbuhan apa? Yang kita makan setiap hari? Ruby. Makan setiap hari. Kangkung. Nasi atau padi. Ada yang makan daun ubi tiap hari? Nggak makan nasi. Mana bukan ini? Ini animalia. Animal. Ustaz zoomkan lagi tulisannya ya. Saya zoomkan lagi ya. Iya. Animalia. Padahal tulisan Ustaz cantik kali padahal loh. Nah. Pelantai. Oh, ini Ustaznya salah, tulisannya kurang cantik berarti ya. Cantikkan lagi lah ya. Nih, plantai. Kecilan ya? Plantai.
Ya, lantai, plan bahasa Inggrisnya ya. Baik, nah Oryza sativa nama lain dari apa? Padi ya. Oryza itu ya menunjukkan nama marga. Nama lain marga apa tadi? Misalnya marga Hasibuan, marga Nasution itu ya? Bukan itu ya. Marga itu nama genus ya. Marga itu nama lainnya apa? Genus ya. Nah, Oryza atau kata pertama menunjukkan nama genus. Nama yang kedua menunjukkan apa? Spesies. Spesies atau jenis. Nah, paham nggak? Satu lagi, misalnya gini, ada Geamais ini nama Latin apa? Biasanya ini makanan pokok orang mana ya? Orang Irian Jaya, teman lupa Ustaz. Ubi. Jagung. Nah, berarti Geamais kan terdiri dari dua kata. Geamais. J itu menunjukkan apa? Marga atau genus ya. Sedangkan mais menunjukkan loh. Spesies lah sama. Paham? Paham aja atau paham banget? Paham banget lah, ya kan? Paham aja belum keren. Pelis catus. Satu lagi contoh Ustaz kasih ya. Pelis catus ya. Pelis catus. Kok ini namanya ini hewan? Iya, aku tahu ya, masya Allah ya, kucing ya. Betul. Siapa namanya? Pais ya. Hah? Iya benar. Pelis menunjukkan apa tadi? Genus atau marga, betul. Catus menunjukkan spesies atau jenis ya. Pelis catus. Sekarang kita ambil satu contoh aja dari kucing misalnya ya. Kita ambil tingkat takson pada kucing gitu ya. Kucing, kayak mana suara kucing? Mirip itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kingdomnya dulu. Kingdom itu apa? Kerajaan ya. Kingdom atau kerajaan. Baru kita menentukan. Oh, kalau hewan berarti F kop GS ya. F kop G S. F tadi apa? Kami K apakah? F kok family? Apa seharusnya? Filum. Siapa tadi yang salah? Bukan Ustaz itu ya. Filum ya. K-nya apakah? O-nya? F-nya? G-nya? S-nya? Iya, masya Allah, keren-keren anak kelas 7C ini ya. Ya, oke. Kingdom. Kingdomnya dia apa? Animalia atau plantae? Bukan plantae? Iya. Karena si kucing itu adalah boneka. Hewan ya? Hewan ya, hewan. Berarti dia apa? Animalia. Filum. Ada yang tahu filumnya apa? Chordata ya. Kelasnya, ada yang tahu kelasnya apa? Yang menyusui apa namanya? Iya, mamalia. O-nya ordo. Nama lain ordo itu di bangsa kan? Bangsanya bangsa apa dia? Dia pemakan apa dia? Disebut apa? Disebut karnivora ya.
Karnivora. Family-nya suku apa dia? Felidae ya. Yang belum tahu kenalan dulu biar kenal. Felidae. Ada di rumah kucing nggak? Ada kucing nggak di rumah? Ada banyak. Banyak kan? Memang kenalan sama kucingnya ya. Siapa kamu? Kerajaannya apa? Kingdomnya apa? Tanya ya. Kalau bisa. Ya nggak bisa lah ya. Oke. Sukunya Felidae. Berarti marganya apa marganya? Loh. Ini tadi. Iya. Marganya Felis. Kan nama sama genus. Spesiesnya apa? Catus. Paham nggak? Paham. Alhamdulillah. Silakan tulis dulu contohnya tuh ya. Ini suka-sukanya aja buat nama kucing ya kan. Sesuaikanlah dengan the cough GS-nya biar keren sedikit. Kerajaan Cina. 20.000 ya. Nah, 20.000. Lihat. Hiu enggak. Hiu itu opopipipar. Hiu itu termasuk Pisces, ikan. Hah? Dolphin lumba ya mamalia. Baik. Nah, adapun anak ustadz ya, maksud dari hal-hal yang mungkin belum kita ketahui, misalnya gini. Kalau kingdom itu sudah jelas, kingdom itu antara dua. Kalau enggak animalia, satu lagi plantae. Kalau animalia itu hewan, plantae berarti tumbuhan. Karena ini kucing termasuk hewan, maka termasuk kingdom apa dia? Animalia. Kalau tadi Oriza Sativa, kingdom apa? Plantae ya. Nah, sekarang filmnya Chordata. Apa itu Chordata? Chordata itu adalah hewan vertebrata, yaitu memiliki tulang belakang, misalnya seperti harimau, singa, sapi, kambing, kucing, monyet, nyemot, ya kan? Nah, itu semua termasuk chorda karena memiliki tulang belakang, bukan seperti bekicot. Kan dia vertebrata kan? Kok ketawa bekicot? Tahu bekicot kan? Tahu kan? Nah, itu apa? Vertebra tidak memiliki tulang punggung. Nah, sedangkan kalau chordata memiliki tulang belakang. Atau kita sebut dengan vertebra. Lawannya vertebrata apa? Vertebra. Iya, lupa ya. Saya kelas 5 SD itu. Vertebrata itu memiliki tulang belakang. Ya kan? Sedangkan yang tidak lawannya itu versusnya adalah vertebra. Ada kata A ya. Itu artinya tidak ada tulang belakang. Seperti tadi bekicot, paham kan? Iya, baik. Nah, familinya Felidae, ini jenis hewan. Kalau secara khusus Felidae itu sebenarnya secara khusus tuh hewan yang dapat dipelihara, seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau secara umum dia seperti karnivora juga ya, dia pemakan daging dan termasuk juga mamalia.
Jadi secara umum, secara khususnya aja, Felidae itu termasuk yang jenis peliharaan. Genus sudah tahu. Genus itu tadi apa nama lain genus? Dewa. Marga, yaitu Felis. Spesiesnya yaitu Catus. Jadi Felis Catus. Ular. Bisa. Buaya bisa. Ada juga itu. Dinosaurus bisa. Itu contoh aja ya. Ada contoh-contoh lain, misalnya itu gunggung ya. Gunggung itu animalia, chordata, mamalia juga, karnivora juga. Dia Canidae, sukunya nggak Felidae, dia Canidae. Marganya Canis, jenisnya Canis familiaris. Canis familiaris. Insya Allah masuk. Manusia katanya, betul. Ya, silakan. Nah, sekarang kita harus tahu apa sih tujuan dari klasifikasi itu? Tujuannya untuk apa, gitu ya? Oke. Nah, tujuannya yang pertama mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Itu bisa dibuka bukunya. Di halaman berapa tuh? Nggak bawa buku nak ya? Yang bawa buku siapa? Agani bawa buku? Abang bawa buku? Wikas. Ustaz, ambil minum belum? Minum di tempat minum. Saya kurang tahu di mananya pastinya. Di mana ya? Di lantai 2, di lantai 1 kayaknya. Paling bawah itu kan. Ditanya sama guru di situ ya, ada guru piket itu kan. Iya. Apalagi tujuannya? Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Mengetahui manfaat kekerabatan, contohnya apa kira-kira? Kekerabatannya misalnya gini. Kucing, tadi kan karnivora, ya kan? Gunggung tadi juga karnivora, berarti kekerabatannya dekat kan? Oke, kekerabatan itu hubungannya dekat ya. Sama burung kakak muda. Nggak ada kakak muda ya. Burung sama burung ya kan? Sama-sama kekerabatannya dekat gitu ya bang ya. Nggak disatukan juga bang. Apalagi mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia, mengetahui adanya saling ketergantungan ya. Oke. Apa tadi ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup? Ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Itu garis bawahin ya. Jangan sampai nanti nggak tahu jawabannya itu ya. Ya, tentang pengelompokan makhluk hidup adalah taksonomi. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Ada 5 kingdom. Ya. Halaman, coba lihat halaman selanjutnya itu, Bang. Iya. Ini sudah hapus dulu ya, Bang ya. Ada yang ini, yang Monera, Protista, coba baca. Ada nggak? Kita masuk ke klasifikasi sistem 5 kingdom atau sistem klasifikasi 5 kingdom. Berarti ada 5 kerajaan ya. Nggak hanya Plantae, nggak hanya Animalia. Kalau tadi kan baru 2 yang kita bahas kan, Animalia sama Plantae. Ternyata ada kingdom yang lain. Apa saja? Ini yang paling kecil sampai paling besar ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Karena dari sistem 5 kingdom berarti ada 5 kerajaan. Kerajaan apa saja? Ini dia. Yang pertama adalah Monera. Yang kedua
protista. Yang ketiga adalah ada tahu? Di bukunya ada tuh fungi. Baru ada plantae, baru animalia. Oke. Sekarang kita akan lihat apa itu monera, apa itu fungi, apa itu plantae. Fungi itu jamur ya. Sekarang monera. Kalau nggak salah Ustaz di buku ada kan? Monera. Halaman berapa? Kira-kira halaman berapa? Halaman 60. Buka bukunya, halaman 60 yang bawa buku. Masya Allah, panjang ya pensil pulpen ya. Beli di mana tuh? Halaman 60 ya nak ya. Ada kelompok monera dan protista. Nah, lihat bukunya, dibaca bukunya ya. Monera dan protista. Halaman 60. Plantae. Kalau monera secara umum dia adalah prokariotik. Ya. Prokariotik itu ada yang tahu anak-anak apa itu prokariotik? Prokariot atau prokariotik. Prokariotik itu tidak memiliki membran inti. Tak ada membran inti. Membran inti. Membran itu yang melindungi inti sel ya. Tidak ada membran inti. Dia termasuk heterotrof. Heterotrof. Apa itu heterotrof? Tak bisa buat makanan sendiri. Tak bisa buat makanan sendiri. Secara umum. Contoh monera adalah bakteri dan ganggang hijau biru. Prokariotik. Prokari ini ya, prokariotik ya, jangan salah ya. Contohnya misalnya bakteri ya, itu masuk monera ya. Bakteri dan ganggang hijau biru. Muat ya? Prokariotik. Nah, bakteri aja buat ya, secara umum. Selanjutnya protista, habis itu dibuka bukunya halaman 60 ya. Protista sekarang. Prokariotik. Kenapa tidak ada? Membran inti. Membran inti. Iya, membran inti, betul. Ya. Yang termasuk kingdom protista. Namun sebelumnya protista ini udah masuk dia ke eukariotik ya. Eukariotik. Eukariotik itu dia punya membran inti ya. Punya atau ada. Yang nggak ada itu cuma satu nak, yaitu monera aja. Selainnya protista, fungi, plantae, animalia itu semua punya eukariotik ya. Punya atau ada membran inti. Membran inti. Contoh dari protista itu misalnya paramecium. Paramecium itu adalah protista mirip hewan. Ada yang mirip jamur, namanya jamur lendir. Nah, ada yang mirip tumbuhan namanya euglena. Selanjutnya fungi. Fungi itu nama lain dari jamur ya, anak-anak ya. Jamur, fungi. Ya. Dia eukariot.
dan juga dia heterotrof ya. Ya, membran inti. Pelantai itu dia eukariot. Pelantai kan tumbuhan. Dan dia autotrof, bukan hetero. Autotrof. Autotrof itu dia dapat buat makanan sendiri karena tumbuhan bisa fotosintesis. Animalia dia juga eukariot dan dia hetero, nggak bisa fotosintesis kan? Heterotrof. Jadi yang autotrof cuma satu, siapa? Siapa yang autotrof? Yang autotrof siapa? Pelantai. Autotrof artinya apa tadi? Dapat membuat makanan sendiri. Kalau yang dia prokaryotik cuma siapa? Monera. Paham? Nah, sebentar ya, prokaryotik. Mana nih? Ini heterotrof. Sama kayak ini ya, heterotrof. Apa tadi Bang belakang? Udah sama. Oke. Waktu sudah habis kan, silakan buat catatannya secara singkat. Nanti untuk videonya boleh dilihat lagi di channel YouTube. Kalau nggak salah Ustaz 01 atau 02 ya. Baiklah Ustaz semua, karena waktu juga habis ya, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.